Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat berbahagia buat teman-teman yang saat ini menyaksikan konten ini, saat ini menyaksikan channel ini. Selamat datang di Setiawan Official dan semoga berbahagia. Apakah harta itu bisa dibawa mati? Ataukah harta itu pasti tidak bisa dibawa mati? Simak video selengkapnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Terima kasih yang sudah nongol di channel ini, dan kita jumpa lagi. Semoga teman-teman semua diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi kepantasan untuk selalu berbuat kebaikan, dan selamat berbahagia. Jadi setiap hari usahakan kita selalu berbahagia, setiap hari diusahakan kita selalu senang, kita selalu tersenyum, meskipun kadang masalah itu datang di kehidupan kita, meskipun kadang masalah itu menghampiri kehidupan kita, tapi diusahakan kita selalu tersenyum. Dan kenapa kok saya harus ngomong kita harus tersenyum? Karena tersenyum itu merupakan obat termurah dan termudah untuk kita bisa melakukan, dan insya Allah kalau kita sudah biasa tersenyum, sedikit demi sedikit rasa kecewa, sedikit demi sedikit rasa mangkel, sedikit demi sedikit rasa yang mungkin kurang enak, kurang baik di badan kita akan menyingkir secara berlahan-lahan, insya Allah. Sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul yang akan kita bahas pada malam hari ini, kita sharing lagi. Dari mungkin di luar sana banyak, saya dulu juga mendengar perkataan seperti ini, bahwasanya buat apa kamu sibuk-sibuk mencari harta, buat apa kamu sibuk-sibuk mencari harta, buat apa kamu kerja banting tulang mencari harta yang banyak, toh harta juga nggak bisa dibawa mati kan gitu. Banyak sekali dulu ilmu atau pelajaran yang saya terima dari guru-guru saya, bahwasanya itu harta itu tidak bisa dibawa mati, dan itu berulang kali saya dengar, berulang kali masuk ke dalam pikiran saya, berulang kali masuk ke dalam kehidupan saya, dan lama-lama menjadi keyakinan bahwasanya harta itu tidak bisa dibawa mati. Tapi apakah benar seperti itu? Kalau kita melihat kehidupan sehari-hari ini sharing, dan kalau salah mohon maaf. Kalau saya mohon maaf, ternyata harta itu bisa dibawa mati teman-teman. Harta itu bisa dibawa mati, cuma kita harus tahu caranya, kita harus tahu bagaimana caranya agar harta kita itu bisa kita bawa mati. Itu ada cara-cara tersendiri yang harus kita paham. Kalau kita nggak paham itu ya bahaya gitu, bahaya. Akhirnya kita mengumpulkan banyak harta, kita kerja pagi pulang siang, kerja pagi pulang sore, bahkan kerja pagi pulang malam. Ada juga yang kerja pagi pulang pagi, mengumpulkan harta bendanya di dunia ini. Tapi sangat sayang sekali kalau harta itu tidak bisa dibawa mati, tidak bisa kita bawa mati, atau kita belum tahu caranya bagaimana membawa harta kita yang kita kumpulkan dengan cara ibadah, bekerja di dunia ini agar bisa kita bawa mati. Kalau kita ngomong tentang harta, di dunia ini ada dua sisi. Yang pertama jasmani kita, materi kita. Yang kedua rohani kita, batin kita atau imaterial kita. Jadi mungkin jasmani dan rohani tidak perlu saya jelaskan di video ini, teman-teman sudah mengerti sendiri. Jasmani itu yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang bisa terlihat oleh mata telanjang, ini jasmani. Rohani itu hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, itu rohani. Kalau kita dulu berpikir apa iya harta itu tidak bisa dibawa mati, dan pada saat saya usia insya Allah waktu-waktu hampir mau selesai kuliah itu, saya mendapatkan
pengetahuan baru. Sebenarnya harta itu bisa dibawa mati. Bagaimana caranya? Banyak cara yang bisa membuat harta kita bisa kita bawa mati. Kalau kita hanya melihat atau mendefinisikan harta itu sebagai materi saja, sebagai barang yang jasmani atau barang material yang padat, yang itu berbentuk, pastinya tidak bisa dibawa mati. Karena kita pergi ke makam, karena kita dikubur, karena kita dimakamkan hanya membawa kain kafan, tidak membawa apa-apa. Cincin pun, gelang pun, jam pun tidak bisa kita bawa kalau kita hanya melihat harta itu sebagai materi. Tapi kalau coba harta itu kira-kira bisa nggak kita jadikan ke bentuk rohanian kita? Kira-kira bisa nggak harta itu menjadi jalan kita untuk nantinya, akhirnya nanti berkesimpulan bahwa harta kita bisa kita bawa mati. Ingat, kalau kita sama-sama dari dulu belajar, dari awal, dari kecil, dari kita mulai sekolah, kita belajar ngaji, kita ada yang mondok, ada yang sekolah di madrasah, itu kita mati hanya membawa amal ibadah kita, kan gitu ya. Kita mati hanya membawa amal ibadah kita, perbuatan baik kita. Amal ibadah itu nggak hanya sholat ya. Yang namanya amal soleh itu nggak hanya sholat, nggak hanya puasa, nggak hanya zikir, nggak hanya ngaji. Amal soleh itu perbuatan yang baik ya. Amal itu perbuatan, soleh itu yang baik, yang terpuji gitu. Jadi amal soleh itu tidak hanya sholat gitu, tapi perilaku kita, akhlak kita, cara kita bermasyarakat, cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita berbicara, cara kita berorganisasi, cara kita bermasyarakat, dan cara kita berdinamika di lingkungan kita itu, kalau itu baik, itu juga namanya amal soleh, kan gitu ya. Yang kita bawa mati besok amal soleh kita atau perbuatan baik kita. Sekarang kita mulai masuk ke perbuatan baik. Apa sih perbuatan baik itu? Perbuatan baik itu kalau saya mendefinisikan bisa perbuatan baik kita kepada Tuhan, perbuatan baik kita kepada sesama manusia, dan juga perbuatan baik kita kepada alam yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya kita berbuat baik kepada Tuhan dan juga kepada yang diciptakan Tuhan. Kita harus berbuat baik. Oke, dari sini sedikit paham ya. Jadi kita berbuat baik, beramal soleh itu meskipun kadang kita amal kepada Tuhan, bukan maksudnya bukan amal kepada Tuhan, bukan Tuhan kok diamalikan, enggak. Maksudnya kita berbuat baik itu kan amal soleh, berbuat baik kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan berusaha kita jalankan, yang tidak diperintahkan berusaha kita untuk meninggalkan itu. Itu saya menganggapnya beramal baik, beramal soleh, berbuat baik kepada Tuhan. Selanjutnya adalah berbuat baik kepada seluruh ciptaan Tuhan, entah itu sesama manusia, kepada alam, kepada hewan, kepada mungkin jin ya, itu juga ciptaan Allah, kepada malaikat, dan bagaimanapun itu juga ciptaan Allah. Tidak boleh kita itu tidak berbuat baik kepada mereka, asalkan ada batasan-batasan tertentu, kan gitu ya. Kalau kita ngomong berbuat baik kepada Tuhan, itu pasti ranahnya kepada rohani kita, kepada hati kita, kepada batin kita. Karena yang tahu apa saja yang ada di hati kita ini hanya Tuhan dan kita sendiri. Jadi tidak usah kita bahas, karena di thumbnail kita bahasnya tentang harta bisa dibawa mati apa tidak. Ternyata bisa. Yang kedua, kalau kita berbuat baik kepada sesama orang, itu menggunakan, yang pertama bisa menggunakan harta benda, yang kedua bisa menggunakan tenaga kita, menggunakan waktu kita, menggunakan pikiran atau akal kita. Di situ ada yang namanya berbuat baik menggunakan harta benda. Kalau harta benda nggak punya, silakan berbuat baik menggunakan tenaga. Kalau tenaga nggak kuat, silakan berbuat baik menggunakan waktu Anda. Kalau waktu Anda nggak punya, silakan berbuat baik menggunakan akal pikiran atau kecerdasan Anda. Yang keempat kita sambungkan dulu, kita bahas yang pertama, yaitu berbuat baik menggunakan harta. Kalau kita hanya melihat harta ini sebagai bentuk materi seperti yang saya bilang tadi, ini pasti tidak bisa ikut mati. Dan jangan didefinisikan bahwa ikut mati itu harta yang berupa materi ikut kita kubur, enggak. Artinya dengan harta yang kita punya,
kita bisa menjadikan harta kita sebagai jalan untuk berbuat kebaikan yang akhirnya nanti menjadi amal soleh dan akhirnya bisa kita bawa mati, bisa kita buat saku buat nanti di akhirat. Karena kita mau bawa saku apa kalau nggak amal baik, kalau nggak amal soleh. Salah satu amal soleh bisa lewat harta kita. Artinya apa? Harta kita bisa kita bawa mati. Caranya bagaimana? Banyak caranya dan mungkin saya tidak usah menjelaskan kepada teman-teman. Bisa kita titipkan atau mungkin kita kasihkan kepada anak yatim. Bisa kita buat bangun musola, bisa buat kita sodakohkan, bisa buat kita zakatkan, bisa buat kita infakkan, buat macem-macem lah, macem-macem. Jadi jangan pikir gini, ngapain kerja terus harta nggak dibawa mati. Lu bentar, yang salah bukan hartanya, kembali lagi yang salah bukan nanti kalau kebanyakan atau salah pola pikirnya salah, ngapain kerja keras, harta nggak dibawa mati. Nanti pola pikirnya teman-teman yang mungkin tidak paham, mungkin malah malas untuk bekerja, mungkin malah malas untuk melakukan ibadah, yaitu pekerjaan, padahal bekerja itu wajib gitu. Tapi kalau kita mungkin sudah tahu harta itu bisa kita bawa mati, kalau kita bisa mencari harta itu sebanyak-banyaknya, ya ayo kita cari dan diusahakan harta kita itu ikut kita mati besok. Jangan sampai harta yang kita kumpulkan di dunia ini, mulai dari kita kecil sampai dewasa sampai besar, itu mubazir, artinya tidak bisa kita bawa mati atau tertinggal di dunia. Jangan sampai. Makanya buat teman-teman nih yang sekarang mempunyai kebingungan tentang harta, ngapain sih harta kita cari sampai mati-matian, ya juga nggak dibawa mati. Jangan salah dulu. Kalau kita tidak tahu caranya untuk membawa harta itu, kita pasti nggak akan bisa mencari atau membawa harta itu mati. Tapi kalau kita tahu caranya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk buat masjid, untuk apa, niatnya tetap lillahi ta'ala. Jangan niat yang lain. Medianya bermacam-macam, jalannya bermacam-macam, tujuannya tetap biar kita diridhoi Tuhan, karena kita beramal baik untuk Tuhan gitu loh. Jangan kok sampai harta kita yang kita kumpulkan itu sia-sia dan hanya berlaku di dunia saja, yang mungkin hanya mampir ngombe, yang mungkin hanya sebentar sekali kita di dunia. Harta kita kumpulkan capek-capek tapi nggak bisa kita bawa sampai mati, kan percuma gitu. Jadi teman-teman, harta itu bisa kita bawa mati asalkan kita tahu caranya, dan mungkin teman-teman sudah tahu caranya. Yang sulit itu kita sudah tahu caranya tapi kita sulit untuk melaksanakan. Karena ada yang berpikir seperti ini, saya sudah nyari harta ini sampai banting tulang, sampai pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi, sampai nggak ketemu anak istri lah, eman kalau saya berikan kepada fakir miskin, kan eman kalau saya berikan kepada anak yatim. Itu yang membuat sebenarnya yang menghambat harta kita tidak bisa kita bawa mati. Itu teman-teman. Jadi jangan salah paham, harta kita bisa kita bawa mati. Harta, saya ngomong harta ini materi atau kekayaan, uang kita, harta benda yang kita punya bisa kita bawa mati. Caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya kita harus tahu bagaimana caranya membawa harta kita itu mati. Tidak hartanya yang ikut dipendam ke makam kita, tapi bagaimana caranya harta itu bisa beralih fungsi menjadi amal baik untuk kita, dan akhirnya nanti bisa menemani kita di liang kubur sampai di akhirat. Jadi ayo mencari harta yang banyak untuk kita bekal mati. Emang bisa, sudah saya jelaskan di awal, bisa. Jadi tapi harus tahu caranya gitu ya. Karena yang saya tahu, kalau kita miskin itu biasanya kita malas.
Kalau orang malas itu biasanya miskin, dan kalau miskin itu cenderung ke bentuk kekufuran atau kekafiran, atau mungkin sering cenderung melakukan hal yang tidak baik. Kalau miskin ya, bisa imannya digadaikan karena dia miskin, tapi tidak semua. Jadi kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran, kalau nggak salah seperti itu hadisnya, kalau nggak salah. Jadi mohon dikoreksi. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai keinginan menjadi orang yang sederhana. Jangan. Kita harus mempunyai keinginan menjadi orang yang luar biasa. Kita menjadi orang yang kaya raya, kita menjadi orang yang kaya ilmu, kita menjadi orang yang kaya akhlak, kita menjadi orang yang kaya ibadah, kita menjadi orang yang semuanya kaya. Tapi sikap kita tetap sederhana. Bukan kehidupan kita yang sederhana, kehidupan kita harus wow, sikap kita yang harus tetap sederhana. Karena semua ini hanyalah titipan, semua ini hanya sementara. Bagaimana caranya? Yang dititipkan kepada kita di dunia ini besok semuanya insya Allah semoga saja bisa dibawa kita, bisa kita bawa untuk kita menjadi amal soleh dan kita bawa mati. Itu teman-teman. Jadi kita buka wawasan, sharing bersama. Yang dulunya dari awal mungkin kita selalu mendengar buat apa bekerja cari uang, capek-capek uang, harta tidak bisa dibawa mati. Ternyata kalau kita tahu caranya, harta kita bisa kita bawa mati. Dan insya Allah semoga saja semua harta benda yang dititipkan kepada kita, dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita, semuanya insya Allah nanti semoga saja bisa kita bawa mati dalam bentuk amal ibadah yang baik. Dan itu semua perlu ilmu, itu semua perlu proses belajar bersama-sama. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila belepotan ngomongnya saya juga mohon maaf. Komen yang positif, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.